Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pandemi Corona telah memakan banyak korban jiwa, bahkan tenaga kesehatan bertumbangan karenanya. Kisah-kisah mengharukan para dokter dan perawat harusnya menghidupkan solidaritas tanpa sekat. Pengorbanan tenaga kesehatan layak diapresiasi dengan cara menyisihkan egoisme diri sendiri. Tidak ada sumbangsi yang kecil di masa krisis, tiap uluran tangan niscaya berbuah manis. Mari kita dengar kesaksian mereka di garis depan dan bertanya kontribusi apa yang bisa kita sumbangkan. Inilah Mata Najwa, cerita pahlawan kesehatan. Saya ingin perlindungan maksimal kepada para dokter, tenaga medis, dan jajaran yang berada di rumah sakit. Stay safe, stay at home, kita sama-sama berjuang. Malam ini Mata Najwa menghadirkan kesaksian para tenaga kesehatan. Mereka yang mengedepankan tugas kemanusiaan dengan banyak pengorbanan. Dan mengawali Mata Najwa malam ini akan hadir kisah pengorbanan pahlawan tenaga kesehatan yang harus merelakan istrinya berpulang tanpa bisa menemani hingga ke peristirahatannya terakhir karena sang perawat harus bertugas menangani pasien COVID-19. Jangan lupa sholat. Papi namanya siapa? Agi. Papi semangat ya. Ya. Sudah tersambung bersama saya Aditya Tegar Pambudi, perawat di RSUD R. Syamsuddin Sukabumi, dan juga Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Emergency Indonesia, Ketua Perhimpunan Dokter Emergency Indonesia, dan Wakil Ketua Umum IDI Muhammad Adib Humaydi. Saya ingin menyapa perawat Aditya dulu. Selamat malam Aditya. Selamat malam Mbak Nana. Pertama-tama berduka cita mendalam atas berpulangnya istri tercinta Kang Adit. Terima kasih Mbak Nana. Jadi ketika istri meninggal dunia, Kang Adit sedang bekerja. Seberapa selama ini memang bertugas jauh dari keluarga? Komunikasi biasanya seperti apa? Waktu saat istri berpulang, saya ada di tempat yang disediakan pemerintah daerah sebenarnya Mbak. Di situ saya biasanya banyaknya video call sama istri, paling ya telepon atau video call. Itu aja Mbak ininya. Jadi memang tinggal terpisah, jadi sudah berapa lama tidak ketemu dengan almarhumah ketika kemudian akhirnya meninggal dunia? Saya mulai family distancing itu sekitar tanggal 20, 23 atau 24 Maret ya Mbak, 23 atau 24 Maret, karena di situ cukup mengkhawatirkan keadaannya. Saya sudah ngobrol sama istri untuk izin
untuk berpisah dulu sampai keadaan bisa, lebih baik. Soalnya di situ kan di kota saya, di kota ini emang belum terlalu banyak untuk konfirmasi positif, tapi saya cukup curiga dengan banyaknya orang, mobilitas orang ke Sukabumi itu cukup banyak sekali, Mbak. Jadi di situ saya putuskan untuk malam itu juga saya ngobrol pulang dinas malam itu, ngobrol sama istri untuk izin. Akhirnya istri mengizinkan, mungkin itu yang terbaik kata istri. Dibolehkan sama istri. Jadi saya ada satu tempat, istilahnya ya kontrak lah gitu, Mbak. Khusus untuk saya pribadi pertamanya. Jadi terakhir bertemu dengan almarhumah sebelum wafat itu kapan, Kang Adit? Waktu itu belum sakit ya? Sebenarnya almarhumah nggak ada keluhan atau sakit itu, Mbak. Terakhir alhamdulillahnya itu hari Sabtunya itu saya di sini kan baru pindah ke sini, difasilitasi sama Pemda 3 hari sebelum wafat istri saya. Saya minta dianterin sajadah sama koper karena untuk nyimpen barang. Akhirnya sebelum istri saya berangkat dinas siang itu, beliau nganter dulu. Adit, Kang Adit? Itu nggak ada firasat apa-apa sih, Mbak. Kang Adit? Ya cuma banyaknya. Ya. Iya, tadi sempat terputus. Jadi tadi Kang Adit katakan tidak pernah ada perasaan atau firasat apapun bahwa karena meninggalnya juga mendadak ya, Kang? Ya, Mbak, itu mendadak sekali. Saya ditelepon, saya posisi ada di sini, ditelepon keluarga itu sekitar jam setengah lima subuh. Katanya ini mami nggak bangun katanya dari malam itu. Saya putuskan untuk langsung saja bawa ke IGD tempat saya bekerja karena posisi saya lebih dekat di sini juga. Takutnya golden time-nya habis kalau saya pulang dulu ke bawah terus balik lagi ke IGD, takutnya golden time-nya habis. Jadi saya tunggu di rumah sakit di IGD. Sekitar setengah jam kemudian, sekitar jam 5, istri saya datang, almarhum, sama keluarga. Saya cek pertama itu, responnya sudah nggak ada sih, Mbak. Tapi denyut nadi itu masih ada, tapi lemah sekali. Ternyata sebelumnya jam 2 itu kata ibu di rumah, istri saya itu mengeluh sakit kepala katanya, sempat muntah di situ, muntah-muntah, tapi istri saya tidur lagi. Sampai akhirnya anak saya setelah itu biasa minta susu, katanya nangis tapi biasanya maminya nggak bangun kata ibu tuh. Akhirnya keluarga lihat ternyata memang nggak ada respon, itu akhirnya telepon saya. Sampai di IGD itu kita masuk ke ruang resusitasi, upaya teman-teman para medis dan dokter sudah sangat maksimal, Mbak, di situ. Sangat maksimal sekali. Sudah semua coba dilakukan untuk menyelamatkan istri saya. Tapi takdir berkata lain, 6:30 mungkin istri saya dinyatakan meninggal di situ. Meninggal dunia. Iya. Putri usia berapa, Kang? Sudah punya anak ya? Anak saya 1, Putri usia 1 tahun 7 bulan, Mbak Nana. 1 tahun 7 bulan. Jadi selama
Kang Adit bertugas sebagai perawat di rumah sakit rujukan COVID juga jarang sekali bertemu dengan anak juga ya Kang? Jarang sekali Mbak. Itu yang saya jaga banget itu untuk tidak kontak sama anak saya sama sekali. Soalnya riskan Mbak. Saya dinas di tempat yang dengan resiko tinggi istilahnya. Kalau untuk dekat dengan anak, istri, atau keluarga mungkin saya terlalu takut gitu Mbak. Saya sempat lihat video Kang Adit, anak sudah bisa ngomong dan manggil Kang Adit robot ya Kang? Iya Mbak. Kenapa Kebetulan dipanggil anak robot saya Kang? udah banyak bicara. Mungkin setiap saya video call, kebetulan saya lagi pakai APD lengkap, kayak hazmat, masker gitu. Jadi anak saya lihatnya, oh papi robot gitu, Mbak. Tapi robot katanya, robot yang lagi bertugas. Kang, kita juga ada Iya. video ini waktu Kang Adit harus dikarantina. Boleh saya izin ditunjukkan ke pemirsa Mata Najwa ya Kang? Boleh Mbak, silakan. Baik, kita lihat ini video kenangan Kang Adit ketika harus dikarantina bersama istri. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. Yang betah ya. When she Pokoknya ketemu lagi udah gendut, udah putih ya. Jangan lupa sholat. In the summer and the fall, we had each other, that was all. Just she and I together, like it was meant to be. When she loved me. Kang Adit, itu video dibuat oleh almarhumah ya Kang? Iya Mbak, saat nganter saya ke tempat itu, saya sempat minta bantuan karena bawa barang bawaan saya cukup banyak dari tempat sebelumnya ke tempat yang disediain sama Pak Wali Kota sama Pak Direktur Rumah Sakit. Jadi saya minta bantuan, istri saya pakai mobil, saya pakai motor gitu Mbak. Kang Adit, istri usia berapa? Masih muda sekali Kang? Istri usia 27 tahun Mbak. 27 tahun. Selama Kang Adit bertugas di rumah sakit, tinggal jauh dari keluarga, sempat ada permintaan Kang Adit nggak usah tugas dulu, biar di rumah aja, sempat ada permintaan itu nggak Kang dari istri? Atau malah sebaliknya? Istri sebenarnya sangat mendukung apapun yang saya lakukan Mbak. Walaupun nggak tahu di belakangnya katanya kesini banyak cerita ke temennya, katanya sebenarnya pengen Adit di rumah aja, tapi kalau ngomong ke saya sih sebenarnya dia sangat kuat istilahnya Mbak, memperbolehkan saya untuk bertugas dan istilahnya nggak pernah buat saya untuk khawatir gitu Mbak. Dia sangat mendukung apapun. Kang Adit sekarang setelah ditinggal istri dan kemudian anak, sekarang Putri bersama neneknya, Kang Adit sempat ada keinginan untuk berhenti atau tetap mau melanjutkan tugas ini, Kang? Awal beberapa hari memang saya sangat down sekali Mbak. Sempat saya istilahnya kalau ini menenangkan diri dulu di pesantren gitu, karena memang keadaan saya waktu itu sangat turun sekali. Jadi saya minta ini untuk ke pesantren dulu 3 harian gitu. Saya ada pikiran untuk sebenarnya berhenti, tapi kesini
lihat dengar pesan dia, terus chat dia sama sebelumnya, itu yang membuat saya kuat dan untuk terus melanjutkan ini sampai selesai, Mbak. Jadi justru karena ingat pesan almarhumah, pesan istri, Kang Adit mau terus mengabdi di rumah sakit ya, Kang? Ya, Mbak. Sempat ditawari sama rumah sakit untuk gimana tuh ini, tapi saya memang sudah bulat untuk terus berjuang untuk menyelesaikan ini semua. Saya pengen ini sampai selesai, Mbak. Luar biasa. Gak mau putus di tengah jalan. Tidak putus di tengah jalan. Kang Adit, terima kasih banyak sudah berbagi cerita untuk Mata Najwa. Sekali lagi, kami sangat berduka atas kehilangan Kang Adip. Semoga almarhumah tenang di sana ya, Kang. Dan semoga Kang Adip juga diberikan kekuatan supaya bisa terus menjalankan tugas besar ini, Kang Adip. Terima kasih banyak, Mbak Najwa. Pemirsa tetap di Mata Najwa, kami akan kembali dengan cerita pahlawan kesehatan yang lain sesaat lagi. Cerita pahlawan kesehatan, malam ini secara khusus juga Tugu Monas sebagai ikon ibu kota memancarkan cahaya merah putih yang didedikasikan untuk para tenaga kesehatan. Pemirsa, sumpah profesi meneguhkan para petugas kesehatan untuk tidak menolak panggilan, terutama dalam situasi pandemi. Dua pahlawan kesehatan ini tetap melayani meski sedang berbadan dua dan memiliki bayi. Kita akan mendengarkan kisah dua ibu pejuang kesehatan. Telah terhubung Dr. Luna Fitria Kusuma, spesialis bedah di RSU Islam Harapan Anda, Kota Tegal, Jawa Tengah, yang saat ini sedang hamil 8 bulan, namun tetap bekerja untuk melayani pasien COVID-19. Saya juga terhubung dengan Nurul Hidayah, perawat di RSCM Kencana, Jakarta, yang memiliki bayi, namun tetap merawat pasien, bahkan sempat terinfeksi COVID-19. Selamat malam, Dr. Luna, selamat malam Mbak Nurul. Selamat malam, Mbak Nana. Sehat-sehat? Dua ibu hebat ini sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya mau ke Dokter Luna dulu. Dokter, jadi sekarang hamil 8 bulan, tapi masih praktek di rumah sakit rujukan COVID di Tegal ya, Dok? Ya, betul, Mbak. Kenapa, Dok, masih bertugas hamil besar, Dok? Sudah menjadi sebuah kewajiban, Mbak. Tidak ada rasa khawatir sama sekali, dokter? Ya, kekhawatiran itu pasti ada ya, terutama karena pengetahuan terkait COVID dan kehamilan kan masih terbatas. Tetapi dengan kita berusaha maksimal, berdoa sebelum bekerja, dan melakukan semua prosedur sesuai dengan guidelines yang sudah ada. Seperti itu. Ini hamil anak kedua kan, Dok ya? Iya, betul, Mbak. Jadi persisnya masuk berapa minggu, dokter? 33 minggu. Waduh, menghitung hari, Dok. Masih datang setiap hari ke rumah sakit? Ya, insya Allah akan seperti itu. Dok, pastinya ada proteksi yang dokter lakukan untuk menjaga, untuk memastikan. Kita ingin tahu apa saja itu, Dok, hal-hal yang harus dokter lakukan sebelum bertemu pasien di rumah sakit dan kemudian ketika pulang ke rumah. Ya, tentunya penggunaan APD ya. Kalau untuk APD sendiri atau alat pelindungan diri itu ada 3 level, itu akan
selalu dipakai, hanya saja untuk level APD-nya akan disesuaikan dengan apa yang akan dihadapi pada saat di rumah sakit. Dan tentunya sebelum pulang membersihkan diri terlebih dahulu, sampai di rumah pun ada semacam protokol tambahan bagaimana supaya saya ketika bertemu khususnya dengan anak sudah dalam keadaan yang benar-benar bersih, meminimalisir resiko yang ada, seperti itu. Anak pertama usia berapa, Dok? Saat ini 3 tahun usianya. 3 tahun. Kalau suami juga nggak minta dokter berhenti praktek? Sejauh ini masih mengizinkan, tapi mungkin nanti next ANC mau dilihat lagi bagaimana. Oke, suami dokter juga ya kalau tidak salah, Dok. Jadi dua-duanya dokter ini? Ya, kebetulan suami dokter spesialis kandungan. Oh, jadi pasien utama pertama dan yang paling disayang ya istrinya sendiri ya, Dok? Dokter, Ya, begitu Mbak Nana. saya ingin kita sama-sama melihat video. Terima kasih Dokter Luna sudah mengirimkan video apa yang dokter kenakan dan persiapan yang dilakukan sebelum masuk kamar operasi. Kita lihat sama-sama videonya berikut ini, Dok. Silakan. Dok, itu mengenakan APD-nya saja harus dibantu dan kemudian melihat dokter dengan perut yang besar dengan menggunakan APD, saya ngelihatnya deg-degan loh, Dok. Nggak apa-apa kok Mbak Nana, itu udah merupakan support system yang memang harus dipakai supaya lebih optimal dalam mengerjakan semuanya. Saya tidak membayangkan bagaimana rasanya, pasti sumuk dan panas ya, Dok, dalam keadaan hamil besar, kemudian berlapis-lapis baju APD dikenakan? Ya, memang dibandingkan ketika praktek sebelum ada pandemi tanpa APD yang sedemikian lapis-lapis memang lebih mudah berkeringat ya. Tapi saya yakin tenaga kesehatan yang lain juga merasakan hal yang sama. Jadi ya itu memang hal yang harus dilakukan, nggak apa-apa. Dokter Luna bicaranya ringan dan santai dan tersenyum, bikin kita jadi tenang walaupun saya tetap deg-degan, Dok. Saya keinget bagaimana pasti beratnya para tenaga kesehatan ini. Karenanya saya mau menyapa Mbak Nurul. Mbak Nurul seorang perawat di RSCM Kencana, punya bayi usia 6 bulan ya Mbak Nurul? Ya betul Mbak. Sehat-sehat bayinya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih menyusui Mbak Nurul? Masih Mbak sampai sekarang. Hebat sekali, luar biasa. Mbak Nurul sempat tertular COVID kan Mbak? Sempat diisolasi, bagaimana ceritanya Mbak? Iya, jadi waktu itu saya pernah merasakan demam 2 hari. Lalu dari pihak rumah sakit dilakukan pemeriksaan rapid test. Setelah ada hasil positif, dilakukan pemeriksaan lanjutan namanya PCR swab. Sampai akhirnya saya dinyatakan positif COVID. Dari pihak rumah sakit lalu menyuruh saya untuk isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, diberikan beberapa obat dan multivitamin, serta dijadwalkan kembali untuk tes PCR swab sampai hasilnya negatif kembali. Nah, pada saat positif Mbak Nurul isolasi mandiri di kediaman, di rumah Mbak? Iya, betul. Dan ketika itu sama sekali tidak bertemu atau bahkan tidak boleh dekat-dekat dengan bayi kan Mbak? Tidak, kebetulan di rumah saya ada 2 lantai, jadi saya isolasi mandiri di lantai atas, sedangkan anak dan keluarga saya yang lain ada di lantai bawah. Saya membayangkan berat sekali, anak pertama masih bayi 6 bulan, tidak bisa bertemu, Mbak Nurul dalam keadaan sakit, itu pasti luar biasa Mbak Nurul. Ya, jadi sih Mbak, karena harus pisah sama anak kan, nggak bisa gendong, nggak bisa sulit,
Mbak Nurul sekarang sudah balik kerja lagi di RSCM? Ya, alhamdulillah, hasilnya sudah negatif dan saya sudah kembali beraktivitas. Dan pastinya sekarang jauh lebih hati-hati dalam menangani pasien ya Mbak, pakai APD-nya dan sebagainya jauh lebih hati-hati karena sempat tertular. Iya, betul Mbak. Berapa jam itu Mbak kalau pakai APD bisa diganti-ganti atau satu kali pakai langsung nggak dicopot-copot sampai selesai Mbak? Oh, kita satu shift 7 sampai 8 jam Mbak. Jadi kalau dari awal kita pakai APD itu nggak boleh dicopot-copot karena ketersediaan APD di rumah sakit itu sangat terbatas. Jadinya kita ya nahan lapar, nahan haus, bahkan untuk buang air sekalipun. Dan saya juga harus menahan nyeri karena tidak memerah ASI selama 7 sampai 8 jam. Iya, saya membayangkan sulit sekali berarti ya Mbak kalau harus memerah ASI dalam kondisi memakai APD. Ya, betul Mbak. Apa jadi biasanya yang menguatkan Mbak Nurul? Motivasi dari teman-teman, dari keluarga, selalu bilang semangat ya Mbak, semangat ya sus, semua ini pasti akan hilang. Jadi dukungan dari teman, dukungan dari kolega itu yang membuat tetap bisa bersemangat untuk menjalankan tugas begitu ya Mbak Nurul? Ya, betul Mbak. Saya ingin menyapa Wakil Ketua Umum IDI yang juga Ketua Umum Persatuan Dokter Emergency Indonesia yang juga tersambung dengan Mata Najwa. Dr. Adib, saya ingin minta komentar Anda soal dua pahlawan kesehatan kita, para ibu hebat ini dokter. Iya, jadi yang pertama tentunya saya harus mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi teman sejawat, 2 orang teman sejawat dan ada mitra perawat yang juga tetap bertugas dengan kondisi seperti itu. Tentunya ini sebagai cerminan sebenarnya. Banyak juga teman-teman sejawat yang lain yang juga cerita yang seperti ini Mbak Nana. Dan itu tentunya dengan perjuangan-perjuangan yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan penanganan pasien COVID dan juga ingin supaya kita segera menyelesaikan permasalahan COVID ini terutama di tempat-tempat pelayanan kesehatan di mana kita bekerja. Dok, perlindungan maksimal apa yang bisa diberikan ya? Selain misalnya menggunakan APD, selain kehati-hatian, selain pengetahuan, adakah hal lain yang bisa diberikan oleh negara atau oleh pihak lain untuk memastikan seluruh tenaga medis ini akan bisa sehat terus dan akan bisa bertugas dengan maksimal, Dok? Ya, jadi memang pada saat kita bicara proteksi, memang salah satunya adalah alat proteksi diri, tapi itu hanya satu bagian dari sebuah proses bahwa kita membutuhkan ada standarisasi. Standarisasi pertama adalah standar terkait dengan SDM, di mana tentunya kita harus membuat klasifikasi tertentu dengan dokter atau teman sejawat, tenaga medis, tenaga kesehatan yang punya faktor komorbid juga harus perlu proteksi atau perlu ada evaluasi terlebih dahulu sebelum melakukan penanganan. Kemudian standarisasi APD, kita sekarang meminta kepada para teman sejawat yang bertugas di pelayanan, tentunya sesuai dengan tempat dia bertugas, tapi paling tidak minimal dia di dalam level pelayanan. Di poli dia harus APD level 2. Kemudian kalau dia di ruangan isolasi baru kemudian APD level 3 dan ruangan operasi tentunya. Tapi yang paling penting juga adalah standarisasi vaskes. Nah, ini yang perlu didorong juga oleh pemerintah terkait dengan standarisasi vaskes karena problema bukan hanya di kitanya, tapi di mana kita tempat bekerja, bahwa kita harus ada di dalam sebuah ruangan yang kemudian dengan tekanan negatif, kemudian tidak di dalam sebuah ruangan sempit yang kemudian memicu untuk terjadinya penularan virus, termasuk juga mengurangi frekuensi pelayanan dan juga membatasi pelayanan semata-mata agar kita bisa meminimalisasi kontak dan pasien pun juga bisa terjaga dari kita. Karena bukan tidak mungkin juga kita sebagai tenaga medis juga bisa menjadi sumber penularan, Mbak. Ya, jadi itu ada banyak sekali faktor dan konsekuensi yang harus dipikirkan ya, Dok? Betul, ya. Baik, kita harus break dulu. Setelah pariwara kami akan kembali masih dengan cerita pahlawan kesehatan.
Aku pasti bisa, itu paduan suara dari Resonan Choir untuk pahlawan kesehatan kita. Saya ingin kembali ke Dokter Luna, dokter yang sudah yang menangani pasien COVID-19 yang sedang hamil 8 bulan dan juga Mbak Nurul, perawat di RSCM Kencana yang memiliki bayi berusia 6 bulan dan juga sempat tertular COVID-19. Saya ingin ke Dokter Luna. Dokter, walaupun sudah memakai pakaian pelindung, walaupun sudah melakukan banyak hal untuk memastikan potensi penularan itu minim, tetapi tentunya masih ada resiko. Pernahkah ada keraguan ketika hendak mengambil tindakan, dokter? Kalau keraguan mungkin kata tepatnya lebih banyak pertimbangan. Jadi kalau untuk keraguan tentunya tidak, karena keputusan itu memang harus sudah dipikirkan masak-masak sebelum memutuskan, oh ini tindakan, oh ini bisa ditunda, oh ya ini memang tidak boleh dikerjakan, seperti itu. Jadi memang lebih banyak pertimbangan lagi ketika mengambil langkah-langkah terutama di masa pandemi ini. Saya membayangkan secara psikologis pasti berat, rentan mengalami stres para ibu-ibu hebat ini. Apa yang biasanya dilakukan untuk menenangkan batin dan pikiran, Dok? Kalau sudah ketemu anak biasanya stresnya menghilang. Oh, jadi anak obat stres ya, Dok? Bisa dikatakan demikian. Jadi caranya untuk kemudian rileks, caranya untuk mengalihkan perhatian itu dengan bermain dengan anak. Betul, Mbak. Saya ingin ke Suster Nurul. Bagaimana Suster rentan mengalami stres nih teman-teman ibu-ibu hebat ini dan para tenaga kesehatan yang lain? Apa yang biasanya dilakukan Suster Nurul dan teman-teman untuk lebih menenangkan batin dan pikiran? Ya, kalau kita pakai APD, kita merasa yakin bahwa kalau misalnya kita insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita menggunakan APD. Meski harus hati-hati juga untuk menggunakan ataupun melepas APD tersebut. Ada harapan tertentu, Suster Nurul? Adakah harapan yang mau disampaikan? Untuk teman-teman yang medis yang masih berjuang, yang sedang berjuang di garda terdepan, tetap semangat, sabar, ikhlas, doa kita semua sama. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita semua selalu diberikan kesehatan, dan juga semoga kerja keras kita ini jadi ladang pahala bagi kita semua. Amin, amin. Doa yang sama untuk kami tentunya, untuk Mbak Nurul, untuk teman-teman, untuk Dokter Luna dan seluruh pahlawan kesehatan yang lainnya. Terima kasih sudah berbagi untuk kami. Dokter Luna sehat-sehat terus, insya Allah lancar melahirkannya. Mbak Nurul, peluk cium untuk bayi tercinta. Ya, terima kasih, Mbak. Kami masih akan kembali, masih ada kesaksian, cerita pahlawan kesehatan lain setelah pariwara. Perjuangan melawan virus corona masih terus berlangsung. Bagi para tenaga kesehatan, memberikan pelayanan adalah panggilan tugas kemanusiaan. Usia dan akhir masa kerja bukan jadi halangan demi pengabdian.
Telah bergabung dengan Mata Najwa Dr. Makmur Muhammad, spesialis anestesi yang bertugas di RST Salak Bogor dan Rumah Sakit Bogor Medical Center yang tetap bekerja meski memasuki masa pensiun, dan Vindi Margareta Miguna, salah satu dokter di Rumah Sakit di Cianjur, Jawa Barat yang bertugas melakukan pemilahan para pasien rentan COVID-19. Selamat malam, ada dokter muda dan ada dokter senior. Saya mau menyapa Dr. Makmur dan Dr. Vindi. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau ke Dr. Makmur. Sehat-sehat, Dok? Alhamdulillah, dalam suasana puasa juga insya Allah sehat-sehat. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Dokter kok masih praktek sih, Dok? Katanya udah masuk usia pensiun, cuma masih ngeyel, katanya masih tetap mau praktek di tengah pandemi. Kenapa, Dok? Ya, usia bukan kendala ya. Kita masih semangat untuk melayani, mengamalkan ilmu yang kita udah susah payah dapatkan. Udah dapat ilmu dengan susah payah, masa kita nggak amalkan dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin, tanpa mengenal waktu dan situasi yang memang sebetulnya dalam kondisi kayak gini kita takut, cemas, was-was. Karena apa yang harus kita takutkan itu hal yang tidak terlihat. Virus tidak kasat mata. Kalau kami menghadapi bencana alam, pengalaman kami di tsunami Aceh, itu kan kelihatan gelombangnya, kelihatan korbannya, dan apa yang harus dipersiapkan. Kita bisa mempersiapkan dengan lebih optimal. Kali ini yang kita hadapi adalah makhluk yang nggak kelihatan. Jadi kita sangat-sangat, walaupun dengan rasa cemas dan ragu-ragu, tapi kita kedepankan panggilan tugas ya, dengan memperbaiki niat dan kita meningkatkan ikhtiar untuk apa yang kita bisa lakukan ini dengan niat baik, ikhtiar yang maksimal. Tentu akhirnya kita kembalikan tawakal lah terakhir kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Kami sekedar sebagai makhluk Tuhan yang melayani sesama, apapun yang Allah akan berikan kepada kami sebagai makhluknya, kita lillahi ta'ala, tawakaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi hanya itu rumusannya ya, Dok, betul-betul tawakal dan mengabdi karena inilah keilmuan, karena ini profesi yang sudah dilakukan sejak lama. Jadi usia bukan halangan, luar biasa Dokter Makmur. Saya ingin ke Dokter Vindi, usia 25 tahun. Dokter Vindi tugas spesifik di IGD ya, Dok? Iya Mbak. Boleh diceritakan tidak keseharian dokter muda IGD di tengah pandemi, kesehariannya seperti apa? Masa tugasnya berapa panjang, apa yang dilakukan dan sebagainya, dokter? Jadi untuk shiftnya sendiri itu bermacam-macam. Kalau saya jaga pagi berarti shiftnya sekitar 6 jam. Kalau jaga sore berarti 6 jam, sementara kalau jaga malam berarti 12 jam. Nah itu berarti tugas saya itulah sebagai dokter IGD yang jaganya biasanya di triase. Jadi saya jaga di paling depan untuk memilah pasien yang mana yang corona, yang mana yang bukan, yang mana dengan kegawat daruratan tertentu gitu. Jadi kalau misalnya saat kami jaga dan kami jaga di masa pandemi ini, kami pakai hazmat dan APD lain itu untuk waktu sekian lama tergantung pada shift jaganya gitu. Saya tidak bisa membayangkan pakai hazmat, pakai kacamata Google, itu selama 12 jam tidak diganti-ganti, itu untuk bergerak saja mungkin awal-awal susah ya, Dok? Puji Tuhan sih kalau sekarang di rumah sakit kami itu kami mendapat shift, jadi kita mungkin sehari sekitar 6 jam lah kalau satu shift ya. Tapi itu betul-betul panas Mbak Nana, dan itu kita pakai hazmat, pakai glove, pakai face shield, melihat juga kadang-kadang kurang jelas gitu. Kita mau pakai alat stetoskop juga susah masukinnya segala macam gitu. Jadi banyak kendalanya juga. Jadi di IGD tugas dokter Vindi spesifik memilah mana yang pasien yang memang kemungkinan terpapar COVID dan yang tidak. Jadi betul-betul di garda terdepan ini ya? Iya betul Mbak, betul. Sebagai dokter IGD memang itu tugasnya. Sudah bisa ada keahlian menebak ini kira-kira pasien nggak jujur, ini kira-kira pasiennya sebetulnya ada niatan lain dan sebagainya. Karena kan kita sempat mengetahui beberapa waktu belakangan pasien-pasien yang tidak jujur yang akhirnya membuat dokter-dokter terpapar COVID, Dok. Betul Mbak.
Jadi kalau aku pelajari ada dua motivasi biasanya pasien itu pengen membohongi. Yang satu bukan pengen ya, mungkin mereka terpaksa berbohong. Ada dua tuh. Yang pertama karena mereka ingin cepat masuk. Jadi kan saya sebagai tugas yang di IGD triase di bagian depan, saya memilah yang mana yang corona, yang mana yang bukan. Nah, tapi misalnya ada ibu-ibu yang mau melahirkan yang ingin, wah saya cepat ditangani, saya pengen cepat ditangani, pokoknya ini. Halo Dokter Vindi. Ya, sayang sekali terputus. Saya ingin ke Dokter Makmur lagi. Dokter Makmur masih bersama saya, Dok? Masih. Oh ya. Dokter, jadi sekarang kalau masih praktek, apakah dokter ada tinggal terpisah dengan keluarga atau bagaimana pengaturannya untuk memastikan keluarga tidak terpapar, Dok? Itulah yang jadi tantangan buat kami ya. Kami sebetulnya keluarga kecil, anak 2, cucu 2. Walaupun kecil ini kita nggak satu atap saat ini. Jadi masing-masing keluarga inti di rumah induk, neneknya sama cucunya. Kami sebagai tenaga medis di satu rumah yang nggak jauh dari rumah induk itu, kira-kira ya 500 meter dari rumah itu. Jadi kami hanya lewat aja di rumah induk ini. Terima paling bilang halo, ada cucu di ini, ngilangin kangen kita, halo sama cucu. Tapi kita bukan masuk ke rumah itu, tapi kita masuk ke rumah yang kira-kira hanya 500 meter dari itu, satu rumah lagi. Jadi tidak serumah dengan anak dan tidak serumah dengan istri ya, Dok? Ya begitulah. Karena kami sadar bahwa seperti tadi saya bilang bahwa apa yang jadi musuh kita bersama ini adalah corona yang makhluk yang nggak terlihat. Apakah ada di diri saya atau apa ada di lingkungan pada waktu kami di perjalanan atau kami bawa dari rumah sakit. Yeah. Jadi kami secara ketat menghindari kontak fisik sesuai anjuran dari pemerintah. Ya kontak hanya kontak pandangan aja. Ya, Dokter Makmur, anak-anak tidak melarang ayahnya praktek? Sebetulnya, jujurnya ya mengingat anak saya kebetulan dua-duanya di Rumah Sakit Pusat Cipto Mangunkusumo. Di situ ketat ya protokolnya. Hanya usia-usia yang muda-muda lah yang dengan kondisi fisik masih prima, ketahanan tubuh masih bagus, mereka ada protokolnya. Yeah. Itu kan di sakit pendidikan ya. Kalau di lapangan, kami sebagai anestesi itu ada gelar baru. Kalau anestesi itu walaupun bukan kami orang Tapanuli, selalu dapat gelar Dr. Muhammad Simatupang. Apa itu Simatupang? Gelar baru, karena kami anestesi, operasi bisa pagi, siang, sore, malam. Jadi siang. Oke, jadi Dokter Makmur nih bandel ya, sudah dilarang oleh anaknya, tapi tetap bandel mau praktek ya. Kalau gitu saya akan cek nih sama Dokter Agung, anak dari Dokter Makmur, yang saya sudah hubungi juga. Dokter Agung, saya mau ngadu nih, ayah Anda bandel tuh tetap praktek walaupun dilarang, Dok. Bener Mbak Nana, coba Mbak Nana yang lain deh, mungkin dengar. Kalau anaknya aja nggak bisa ngelarang, apalah saya bisa ngelarang. Tapi Dokter Agung khawatir ya, Dok, dengan ayah Anda? Khawatir dong, Mbak, khawatir banget. Makanya Dokter Agung, masih tersambung Dokter Agung? Waduh, padahal saya lagi mau minta Dokter Agung marahin ayahnya. Ini berarti pertanda memang tidak bisa dimarahi, Dokter Makmur. Udah kebal. Nah, ya itu mungkin justru keuntungan bagi saya pribadi karena pisah rumah. Jadi kan termonitor dengan CCTV itu. Jadi katakanlah tanggal jam 12 malam saya ada situ yang memang harus ditangani untuk operasi. Ya tanpa harus minta izin sama anak, sama yang lain karena kami udah serumah sendiri. Itulah mungkin situasi yang menguntungkan dari kami. Luar biasa, luar biasa. Walaupun saya bisa memahami kekhawatiran keluarga Dokter Makmur. Terima kasih banyak dokter atas pengabdian dokter. Tapi kalau bisa jangan terlalu bandel lah, Dok. Jangan terlalu sering kabur-kaburan. Corona ini cepat selesai, kita jadi nggak dalam suasana mencekam begini. Amin, amin. Itu doa semua orang. Amin. Program pemerintah ini dipatuhi oleh masyarakat sehingga penularan di dalam masyarakat ini menjadi
cepat terputus rantainya dan cepat selesai, kita kembali hidup normal lagi seperti yang sebelum-sebelum corona ini. Amin, amin ya Rob. Itu doa semuanya. Terima kasih banyak Dokter Makmur. Saya ingin ke Dokter Vindi, tadi terputus. Dokter, apa harapan Dokter Vindi terakhir, Dok? Untuk masyarakat dan untuk sama sejawat ya, sama dokter, sama tenaga medis dan semua pemerintah yang punya andil dalam masa pandemi ini, pesan saya adalah kita harus tetap bergantung sama Tuhan karena Tuhan yang memberikan kita hidup. Jadi ya kita harus banyak-banyak berdoa untuk bisa sama-sama lewati ini bersama-sama gitu. Kalau kita bersama pasti kita bisa lewat ini bersama-sama. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih Dokter Vindi, selamat bertugas. Sehat terus Dokter Vindi dan seluruh sejawat di Cianjur. Tetap di Mata Najwa, cerita pahlawan kesehatan kembali sesaat lagi. Nyawa menjadi taruhan bagi tenaga kesehatan yang menangani corona. Tak sedikit dari mereka yang gugur karena tertular saat pandemi COVID-19. Seperti Dr. Michael yang harus berpulang di usia muda meninggalkan orang-orang tercinta. Selalu semangat teman-teman semua. Sudah bergabung di Mata Najwa, Tri Novia Septiani, tunangan dari almarhum Michael Marampe, dokter Rumah Sakit Permata Bunda Bekasi yang wafat karena terinfeksi COVID-19 saat bertugas. Selamat malam Mbak Novia. Selamat malam Mbak Najwa. Mbak Novia, kami turut berduka cita mendalam atas berpulangnya Dr. Michael. Terima kasih. Kami juga sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang begitu banyak mendoakan kepergian orang yang sangat kami kasih, Dr. Michael Robert Marampe. Kami mengucapkan terima kasih. Mbak Novia, jadi sudah sempat merencanakan pernikahan, semuanya sudah siap, sempat menunda karena COVID, baru kemudian tunangan akhirnya berpulang ya, Mbak Novia? Iya, betul sekali. Harusnya di tanggal 11 April kemarin kita melangsungkan pernikahan kita di Bali, cuman karena memang posisinya bulan Februari kemarin COVID masuk di Indonesia, kemudian kita juga memutuskan untuk postpone acara pernikahan kita di tanggal 12 September 2020 ini. Padahal segalanya sudah siap, semuanya sudah dirancang sedemikian rupa ya Mbak? Ya, semuanya sudah siap, kita tinggal melaksanakan pemberkatan pernikahan kita dan acara resepsi di Bali. Ya, cuman semuanya harus berakhir. Ya, sudah berapa lama Mbak sebelumnya bertunangan dan sudah berapa lama kenal, sudah berapa panjang hubungan ini Mbak? Perjalanan saya sama Mike itu kurang lebih 8 tahun ya hampir 9 tahun lah. Lebih dari perkenalan kita, kemudian akhirnya kita menjalin sebuah hubungan dan tahun 2018 kemarin, tepatnya tanggal 29 April, kita melangsungkan pertunangan kita dan kemudian kita melanjutkan ke jenjang pernikahan di tanggal 11 April 2020 ini. Saya melihat di media sosial Mbak Novia ada banyak video-video sedang bernyanyi bersama, bahkan saya membaca sempat mempersiapkan lagu yang akan dinyanyikan pada saat pernikahan. Jadi memang kenal dekat karena musik ya Mbak? Iya, betul sekali. Karena memang pada dasarnya kita berdua mempunyai profesi yang berbeda satu sama lain. Cuman karena musik ini kita bisa mengenal satu sama lain. Karena musik ini akhirnya kita bisa saling jatuh cinta dan kita bisa sama-sama sampai akhirnya Mike menutup mata. Mbak Novia, jadi persisnya almarhum itu diduga kuat tertular COVID-19 dari pasien pada saat bertugas?
Iya. Apakah sebelumnya almarhum sempat bercerita ke Mbak Novia tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana penanganan, kronologis ketika kemudian akhirnya sampai wafat, bagaimana Mbak Novia? Sebenarnya ya, karena dia memang posisinya adalah seorang dokter, kemudian notabene adalah dia menghadapi pasien, seperti biasa aja sebenarnya penanganannya, cuman memang karena COVID-19 ini memang dia memang jauh lebih aware lah menggunakan APD dan lain sebagainya. Cuman kan kita nggak tahu ya, ternyata masyarakat mungkin di saat-saat awal mungkin kurang mengerti mungkin COVID-19 ini ternyata cukup berbahaya untuk kita semua gitu, dan akhirnya sampai di suatu saat Mike pun pernah cerita gitu bahwa ada salah satu pasiennya yang diduga mengarah ke COVID-19. Kemudian beberapa hari kemudian dia juga ngerasain sempat cerita di paru bagian kanannya tuh kayak kerobek-robek gitu, kayak disobek-sobek gitu. Cuman memang pada dasarnya karena memang dia sebagai seorang dokter, mungkin karena dia masih berpikir masih fine-fine aja, jadi dia masih melanjutkan tugasnya sebagai seorang dokter di rumah sakit. Ketika akhirnya dirawat di rumah sakit, masih sempat berkomunikasi dengan Mbak Novia? Ya, masih sempat berkomunikasi karena dia juga di rumah sakit Persahabatan waktu itu dia bisa bawa handphone, tiap hari kita video call dan lain sebagainya. Kita juga satu keluarga memberikan semangat juga buat dia agar dia bisa tetap semangat untuk menjalani di rumah sakit, dia nggak stres dan lain sebagainya. Jadi kita tiap hari memang video call sama dia. Ada video almarhum yang kemudian juga sempat viral di media sosial. Kalau Mbak Novia tidak keberatan, bolehkah saya memutarkannya untuk pemirsa Mata Najwa? Boleh. Kita lihat sama-sama. Saya Dr. Mikael Robert Marampe. Hari ini adalah hari ke-8 saya dirawat dan saya menjadi salah satu korban dari COVID-19. Buat saya, menjadi seorang dokter itu adalah suatu kebanggaan tersendiri, tetap bisa melayani pasien, bisa membantu banyak orang, dan tidak ada penyesalan sedikit pun. Buat teman-teman semua di garda terdepan, tetap semangat dan wajib menggunakan APD yang lengkap. Selalu semangat teman-teman semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Mbak Novia, itu video ketika di hari keberapa dirawat Mbak Novia, Dr. Mikael? Kalau itu di hari ke-8 dia dirawat di rumah sakit. Setelah itu Mbak Novia masih sempat berkomunikasi lagi dengan almarhum? Iya. Apa yang sempat disampaikan ke Mbak Novia? Karena tadi di video bahkan pada saat sakit pun almarhum memberikan semangat untuk teman sejawat. Kalau ke Mbak Novia, apa yang kerap disampaikan? Ya, kalau untuk saya, untuk keluarga besar, biasanya untuk mami, untuk papi, untuk adiknya juga Pici, kita diminta untuk tetap jaga selalu kesehatan, kemudian tetap makan makanan yang sehat, kemudian dengan orang pun bersosialisasi pun harus benar-benar harus jaga jarak dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita keluar harus pakai APD juga, pakai kacamata, pakai masker. Ya, kayak gitu. Minum vitamin itu juga. Itu pesan yang selalu disampaikan. Kalau selalu. Ke Mbak Novia ada pesan khusus? Dia tuh dari awal dari awal pertama kali COVID masuk ke Indonesia tuh dia selalu bilang, sayang kamu harus jaga kesehatan, sayang kamu harus jaga kesehatan gitu. Harus makan yang banyak, dia selalu kayak gitu bilang, biar imunnya bisa tetap bertahan dan lain sebagainya kayak gitu. Baik, sekali lagi kami turut berduka mendalam atas kehilangan Mbak Novia dan keluarga. Ya, terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk Mbak Novia
Saya ingin ke Dr. Adib. Dr. Adib, Dr. Mikhail dan puluhan dokter-dokter lainnya yang menjadi korban. Apa tanggapan Anda melihat begitu banyak tenaga kesehatan kita yang akhirnya harus meninggal dunia karena COVID-19, dokter? Ya, jadi tanggung jawab profesi, artinya kami di medis ya, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain itu merupakan sebuah tanggung jawab yang memang sudah menjadi sumpah kami di dalam pengabdian profesi. Tentunya resiko ini memang kita kita akan terima. Tapi yang paling penting tentunya adalah bagaimana kita ingin agar masyarakat juga bisa memahami kondisi kami. Apa yang sudah diceritakan pada hari ini adalah sebuah cerminan bagaimana beratnya kita di dalam menjalankan profesi di pandemi COVID ini. Dan tentunya kita hanya berharap bisa dibantu oleh masyarakat jika masyarakat bisa mematuhi apa yang dihimbau oleh pemerintah. Jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan, kemudian tetap di rumah, terus kemudian selalu pakai masker dan jangan mudik. Itu adalah sebuah himbauan dari kami jika kita ingin menyelesaikan permasalahan COVID dan juga tidak memperberat apa yang kemudian kami alami di dalam menjalankan profesi. Mari kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan COVID ini. Baik. Kita masih akan kembali, masih ada cerita pahlawan kesehatan yang juga harus wafat karena pandemi ini setelah pariwara. Cerita tenaga kesehatan itu tema Mata Najwa malam ini. Secara khusus juga Tugu Monas sebagai ikon ibu kota memancarkan cahaya merah putih yang didedikasikan untuk para tenaga kesehatan. Juga mereka pahlawan kesehatan yang gugur saat menjalankan tugas. Salah satunya adalah almarhumah Ninuk Dwi, perawat pertama yang wafat karena COVID-19. Dan saya sudah bersama dengan Syahrul Rahmadi, suami dari almarhumah Ninuk Dwi. Selamat malam, Pak Syahrul. Malam, Mbak Nana. Pak Syahrul, pertama-tama turut berduka cita mendalam atas berpulangnya istri tercinta, Pak Syahrul. Terima kasih, Mbak Nana. Pak Syahrul, jadi almarhumah Ninu ini perawat pertama yang wafat ketika pandemi ini melanda negeri. Bagaimana awalnya ceritanya yang bisa Pak Syahrul bagi ke kami? Awal bulan Maret itu almarhum mulai mengeluh sakit, panas demam tinggi sampai 39 sampai 40 pernah. Jadi akhirnya tanggal 4 itu kita bawa inisiatif ke RSCM Kencana, di mana beliau bertugas. Akhirnya sampai RSCM Kencana pun kita di ruang XT itu dari pagi sampai sore akhirnya diizinkan pulang sama dokter. Kita pulang dengan kondisi ya masih seperti kita bawa pertama kali kita bawa dari pagi itu sampai ketemu 3 hari kemudian almarhumahnya belum membaik juga, Mbak. Akhirnya kita bawa lagi akhirnya almarhum itu memaksakan diri untuk kerja untuk dinas di ICU Kencana. Saat beliau bertugas itu tiba-tiba drop kondisinya, akhirnya digunakan alat bantu oksigen dibawa ke ruang eksekutif Kencana dan malamnya pun akhirnya beliau pulang juga, minta pulang, malam minggu itu kita pulang, akhirnya di tanggal 10 itu karena kondisinya makin memburuk, kita bawa ke RSCM Pusat, almarhum itu, dan pada tanggal 12, almarhum meninggal di rumah sakit RSPI. Sempat awal-awal tidak jelas bahwa atau belum pasti bahwa itu karena terpapar COVID-19 ya Pak Syahrul?
Waktu saya terima surat rujukan itu ke RSPI udah PDP kondisinya, Mbak. Sudah PDP. Udah PDP. Jadi memang sejak awal, karena kan kita tahu ketika pertama kita dengar kabar meninggal sempat ada simpang siur begitu bahwa ini meninggalnya bukan karena COVID-19. Padahal sejak awal itu sudah PDP ya Pak? PDP. Saya pastikan PDP karena resume medis yang terima dari RSPI dengan kondisi PDP gitu loh Mbak. Pak Syahrul sendiri sempat bertemu, sempat melihat di dalam ruang isolasi atau bagaimana Pak? Di malam tanggal 10 itu sempat di ruang isolasi sama beliau. Saya bahkan udah saya pasangin pampers almarhum itu di ruang isolasi ya, di ruang isolasi saya pasangin pampers, saya borehin obat Voltaren karena dia nyeri punggung. Saat di ruang isolasi emang sesaknya luar biasa Mbak Nana. Udah bahkan jam 10 itu kita dapat hasil ronsen, paru-paru tuh udah memutih. Dengan kondisi yang udah nggak memungkinkan, akhirnya jam 11.30 malam pada tanggal 10 itu akhirnya almarhum dipasang alat bantu ventilator. Dan akhirnya sampai akhir hayatnya ventilator kepasang di badan dia. Dan diduga kuat almarhumah memang tertularnya karena interaksinya merawat pasien ketika bertugas di rumah sakit ya Pak? Ada kemungkinan besar seperti itu Mbak Nana. Karena yang notabene almarhum itu berdinas kan di RSCM Kencana. Dia itu kan di Kencana itu kan pavilion lah. Kelas internasional mungkin kita ada kemungkinan karena pasien situ lebih entah itu pejabat kah, entah itu dari kementerian kah atau apa, mungkin kan berobatnya rata ke RSCM Kencana. Enggak jarang mereka itu berobat ke RSCM Pusat gitu. Dalam almarhum kan berdinas di ruang ICU gitu. Sudah berapa lama bertugas menjadi suster Pak? Ibu? Kalau total itu 15 dari 2005. 15 tahun? Ya, dari 2005. 15 tahun, luar biasa pengabdiannya panjang. Apakah sempat berbincang atau ada pesan atau komunikasi terakhir dengan Pak Syahrul, Ibu sebelum meninggal Pak? Tadi isolasi itu dia cuma bilang, ya aku positif COVID di ruang isolasi RSCM itu. Itu yang menyatakan dia COVID itu salah satu dokter ya di ruang isolasi itu. Ya aku positif COVID, cuma saya sebagai suami hanya bisa menyemangati beliau. Ma, penyakit Allah yang memberi, Allah juga yang menyembuhkan. Kalau saat itu pun saya drop ngikutin alur sedihnya dia, kita juga nggak mungkin Mbak Nana. Akhirnya saya semangatin dia untuk tetap semangat. Saya bilang, kamu masih bisa hidup mah. Bahkan dia bilang, ya aku bisa hidup nggak ya? Insya Allah masih bisa, saya bilang gitu. Dan akhirnya Allah lebih sayang sama dia. Itu pertemuan saya terakhir di ruang isolasi. Pertemuan terakhir. Putra putri berapa Pak Arul? Saya anak 2 Mbak Nana. Yang perempuan usia 10 tahun paling besar. Yang kecil 5 tahun Mbak Nana, masih kecil-kecil. Baik. Saya sudah tersambung juga dengan Gubernur DKI Jakarta, Mas Anies Baswedan, yang menyaksikan dan mendengarkan kesaksian Pak Arul. Saya ingin menyapa dulu. Selamat malam Pak Gubernur. Selamat malam Nana. Pak Gubernur, dari tadi Mata Najwa berbicara cerita-cerita tentang pahlawan kesehatan, dan yang tadi kita dengar bersama adalah cerita dari Pak Arul yang istrinya wafat, suster pertama yang meninggal dunia karena pandemi ini. Adakah yang ingin disampaikan Pak Gubernur? Ya, kita tentu bela sungkawa dan berduka atas berpulangnya perawat Nurul. Tapi saya ingin garis bawahi di sini bahwa kami semua dari awal di DKI menyadari benar bahwa tenaga medis ini yang paling mengalami beban terbesar. Tapi mereka jangan disebut sebagai garda terdepan. Setelah kita pikir, kita lihat, sesungguhnya mereka adalah pertahanan terakhir kita. Garda terdepannya adalah kita semua. Karena itulah kenapa kita harus disiplin, kita harus menjaga jarak, kita harus pakai masker, kita harus tinggal di rumah, supaya tenaga medis ini bebannya tidak besar. Kalau pertahanan pertama, yaitu kita, tidak bisa menahan, maka jadilah pasien, masuklah ke rumah sakit. Di Jakarta ini, Nana, selama pandemi COVID ini, kita seluruhnya ada 25 tenaga medis yang meninggal. Kemudian ada 18 yang statusnya adalah, maaf koreksi, ada 360 yang statusnya positif COVID. Dan ada 7 yang saat ini menjadi pasien. Ya,
Adakah rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap mereka ini, Pak Gubernur? Jadi begini, betul. Kami sejak bulan lalu sebetulnya, 2 bulan lalu ketika masih bulan Maret, 17 Maret, kita sudah langsung memberikan insentif. Tiap tambahan dari gaji mereka ditambah sekitar 6 juta per bulan untuk semua tenaga yang terlibat di dalam penanganan COVID. Yang kedua, kita langsung menyiapkan tempat tinggal khusus bagi para dokter, para perawat yang bekerja menangani COVID. Dan saat ini ada 935 tenaga medis yang tinggal di 4 hotel yang kita kelola. Jadi nomor 1 adalah diberikan insentif tambahan, itu udah Maret, kemudian tempat tinggal sudah 1,5 bulan. Dan saya perlu sampaikan Nana di sini, begitu kami memberikan tempat tinggal, begitu banyak orang yang memberikan bantuan kepada para tenaga medis. Ini hotel-hotel tempat kita itu mengirim makanan, mengirim bahkan ada yang secara khusus memberikan pelayanan-pelayanan untuk para tenaga medis. Jadi begitu ada kebaikan untuk tenaga medis itu luar biasa banyak yang terlibat. Pak Gubernur, adakah yang saat ini sedang juga berbincang dengan saya di Mata Najwa, Pak Syahrul, yang istrinya wafat karena COVID dan diduga memang terpapar karena bertugas di RSCM. Adakah yang ingin Anda sampaikan ke Pak Arul? Pak Arul, tentu kita berduka, insya Allah beliau husnul khotimah. Tapi apa yang dibutuhkan dari keluarga itu kita akan lakukan. Saat ini semuanya, Nana, bukan hanya keluarga Pak Arul, semua tenaga medis yang meninggal kita tidak inginkan, tapi kalau kejadian maka biaya pendidikan seluruh anak-anaknya ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta sampai dengan kuliah, sampai selesai kuliah, dari mulai mereka kecil sampai kuliah. Kemudian kita selalu memberikan usaha untuk meringankan beban keluarga. Semua proses santunan kita kerjakan. Jadi kalau meninggal itu ada santunan bernilai 242 juta, itu semua kita yang mengurus sehingga mereka mendapatkannya. Jadi begini, attitude-nya, perilakunya, jangan sampai keluarga yang sudah kehilangan anggotanya kerepotan di dalam perjalanan hidupnya. Karena mereka bekerja untuk kita. Dan sekarang tanggung jawab kami di Pemprov DKI itu kita kerjakan dan kita pastikan semua mendapatkan. Oke, jadi Pak Arul, tadi kita dengarkan ada program Pemprov DKI Jakarta, biaya pendidikan untuk putra-putri Pak Arul akan ditanggung beasiswa sampai kuliah Pak Arul. Kemudian juga ada tunjangan dari Pemprov DKI Jakarta sebesar 242 juta. Adakah lagi sesuatu yang ingin disampaikan? Saya tahu Pak Arul sudah sempat tes swab, tapi hasilnya belum keluar. Tes itu dilakukan oleh Satgas Pusat ya Pak, Balitbangkes. Adakah sesuatu yang ingin disampaikan mengenai itu? Saya berharap kepada Satgas yang bertugas waktu itu mengambil hasil tes saya, hasil swab saya. Saya tuh 8 orang Mbak Nana saat itu. Kita diambil swab, saya, keluarga inti, anak-anak, pengasuh di rumah, ibu mertua, adik ipar, gitu kan. Termasuk salah satu dokter yang bertugas, yang praktek dekat rumah sebelum almarhum berangkat ke RSCM, kan kita sempat tes juga. Sampai saat ini saya pastikan saya belum menerima hasil tes yang swab yang diambil di Puskesmas Desa Sukajaya. Sampai sekarang. Bahkan saya, Mbak Nana, efeknya, sampai sekarang saya belum bisa bekerja, Mbak Nana. Saya belum bisa bekerja. Jadi perusahaan itu minta hasil laboratoriumnya gitu, seperti apa. Akhirnya karena untuk menenangkan masyarakat, teman-teman saya di lingkungan, akhirnya saya berinisiatif minta surat keterangan sehat dari Puskesmas. Karena imbasnya luar biasa, Mbak Nana. Setelah kejadian almarhum, ini satu gang saya pastikan ini mereka di off kerjanya selama 14 hari. Karena mereka tuh takziah ke rumah saya, menyolatkan almarhum, ikut memakamkan almarhum. Akhirnya mereka tuh di stop kerjanya 14 hari, isolasi diri mandiri. Jadi tesnya sudah diambil oleh Balitbangkes, tapi sampai sekarang sudah 40 hari tidak ada. Baik, nanti kita harus break dulu. Nanti saya akan tanyakan apakah ada solusi yang bisa diberikan, walaupun bukan Balitbangkes, tapi karena ada Pak Gubernur, jadi saya akan minta solusinya dari Pak Gubernur setelah pariwara. Terima kasih Pak Arul, kita akan kembali membahas ini setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.
cerita pahlawan kesehatan, saya juga sudah tersambung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat malam Kang Emil. Kang Emil, selamat malam Kang. Bisa dengar Nana di studio Kang? Baik, sambil menunggu Gubernur Jawa Barat untuk tersambung dengan Mata Najwa, saya ingin kembali ke Gubernur DKI Jakarta. Mas Anies, tadi Pak Arul sudah diambil tesnya oleh Balitbang Satgas Pusat, tapi sampai sekarang belum ada hasilnya sehingga akhirnya tidak bisa bekerja sudah 40 hari. Apa yang bisa dibantu oleh pemerintah daerah? Gini, besok saya akan langsung kirim tim untuk melakukan swab pada Pak Arul dan keluarga. Kemudian sesegera mungkin bisa dapat hasilnya. Insya Allah dalam 1 hari bisa dapat hasilnya. Sehingga penderitaan ini sudah cukup. Ini ya, kalau kita tadi mendengar ceritanya Pak Arul, sebesar apapun santunannya, sebesar apapun rupiah yang diberikan, jaminan apapun, tidak bisa menggantikan hilangnya istri, hilangnya ibu. Jadi saya ingin sampaikan di sini, semua yang kita mau kerjakan untuk para tenaga medis itu tidak akan pernah cukup untuk mengganti hilangnya sebuah nyawa. Tidak akan pernah cukup. Betul-betul tidak pernah cukup. Jadi sekarang ketika saya mendengar tadi, meskipun bukan kami yang menyelenggarakan, tapi udah kami ambil alih. Kita akan besok saya akan kirim tim untuk melakukan swab test kepada beliau dan keluarganya, dan kemudian sehari kemudian dapat hasilnya. Dengan begitu mereka bisa kembali beraktivitas. Sudah cukup penderitaan ini. Saya tadi mendengar ini rasanya miris sekali, Nana. Ini tidak boleh terjadi. Dan saya ingin ingatkan pada kita semua, jangan sampai terjadi lagi. Terima kasih Gubernur DKI Jakarta. Saya ingin ke Gubernur Provinsi Jawa Barat, Kang Emil. Kang Emil, tadi saya berbincang banyak dengan rekan-rekan pahlawan kesehatan dari daerah Kang Emil. Ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Cianjur, ada yang juga di Bekasi. Apa yang bisa disampaikan oleh gubernurnya terkait warga-warga pahlawan kesehatan ini, Kang? DKI Jakarta. Saya ingin ke Gubernur Provinsi Jawa Barat, Kang Emil. Kang Emil, tadi saya berbincang banyak dengan rekan-rekan pahlawan kesehatan dari daerah. Agak gaung suaranya ya, Kang. Sudah terdengar, Kang Emil? Kayaknya belum terdengar jelas, Kang Emil. Sudah tersambung dengan Mata Najwa, tapi tampaknya suaranya tidak terdengar. Saya mau coba sekali lagi, Kang Emil. Halo. Halo, Kang Emil. Agak gaung suaranya ya, Kang. Oh iya. Sudah terdengar, Kang? Kedengaran suara saya, Mbak? Kedengeran, Kang. Kedengeran. Oh iya. Silakan, Kang Emil. Tadi saya berbincang dengan tenaga kesehatan dari daerah Kang Emil. Ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Cianjur, ada yang dari Bekasi. Silakan, Kang. Apa yang mau disampaikan? Ya, pertama kita ini berada dalam situasi istilahnya perang ya, Mbak. Dalam situasi perang ini lini terdepan adalah para dokter dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu atas nama pribadi, atas nama pemerintah, atas nama masyarakat, kita mengaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada mereka. Dan saya saksi langsung Mbak Nana betapa rakyat mendoakan para tenaga kesehatan. Ada Hafiz, anak kecil di Kabupaten Bandung, ada Azrilia, anak SD di Kabupaten Bandung Barat, yang menitipkan tabungannya kepada saya, Mbak, untuk dibelikan alat pelindung pengaman kesehatan untuk para dokter. Ada Langit, anak yang bapak ibunya terkena COVID, sehingga tinggal di rumah saya dengar doanya. Setelah dia mendoakan orang tuanya, dia mendoakan para dokter dan tenaga kesehatan. Jadi reward terbesar menurut saya adalah rasa terima kasih warga dalam bentuk doa-doa mereka kepada para dokter dan tenaga kesehatan. Itu saya kira jauh lebih luar biasa dari apapun yang sifatnya materi. Ya, apa yang sudah disiapkan oleh Pemprov Jawa Barat, Kang? Untuk adakah kebijakan tertentu atau alat tertentu yang dipersiapkan untuk teman-teman pahlawan ini, Pak, Kang? Ya, kami sudah membuat peraturan, Mbak. Jadi saya sudah keluarkan keputusan gubernur. Jadi ada keistimewaan dalam situasi darurat seperti ini, memberikan insentif keuangan yang lebih tinggi, kemudian juga santunan sekitar 300 juta jika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita sudah menginstruksikan sesuai level kewenangan
agar bupati dan wali kota juga melakukan hal yang sama. Karena hierarki penanganan rumah sakit kan ada yang milik wali kota, bupati, ada yang milik provinsi dan pusat. Nah, ini sudah kami lakukan dan kami sudah menganggarkan total untuk semua darurat COVID termasuk reward apapun itu total sekitar 10,8 triliun Mbak Nana. Di dalamnya dibagi 3, 1 untuk darurat kesehatan, 2 untuk bansos atau social safety net, dan lain-lain. Nah, dalam kelompok lain-lain lah insya Allah nanti kita cari cara yang baik, cara yang mulia dalam mengapresiasi mereka-mereka yang berada di lini depan melawan COVID ini, Mbak. Saya sempat dengar atau sempat lihat ada ide membuat semacam kapsul tempat mereka bisa mengkarantina diri secara lebih baik, begitu Kang? Ya, di Jawa Barat kita kasih hotel bintang 5, Mbak, khususnya yang di Bandung misalkan ya, untuk area Bandung Raya. Yaitu di Hotel Grand Prianger, itu hotel bintang 5 yang memang kebetulan kita instruksikan untuk sekitar 300 kamarnya kita dedikasikan untuk para dokter dan perawat, sehingga mereka yang kebetulan memang tidak bisa pulang juga ini bisa menginap di sana. Kemudian juga ada hotel-hotel lain, hotel kapsul yang tadi Mbak sampaikan. Ini karena kita sedang masuk ke dalam sebuah semangat bela negara, Mbak Nana. Kalau Anda punya harta, Anda bela negaranya dengan harta, nyumbang APD, nyumbang sembako. Kalau Anda punya ilmu, sumbangkan bela negaranya dengan ilmu, bikin PCR sendiri, Bio Farma, bikin ventilator sendiri, PTDI, Pindad. Kalau Anda punya tenaga, bela negaranya dengan tenaga. Kalau Anda di luar itu, Anda bela negaranya dengan disiplin, karena ini perang melawan musuh yang muncul di kerumunan tapi tidak terlihat. Baik, jadi peran kita semua untuk bersama-sama melakukan apa yang kita bisa. Terima kasih banyak Kang Emil sudah bergabung dan sudah memberikan perhatian ke tenaga kesehatan. Terima kasih juga Gubernur DKI Jakarta yang sudah memberikan perhatian kepada pahlawan kesehatan. Terima kasih paling banyak kepada Anda yang sudah juga berjuang bersama-sama untuk kita bisa lewat dari pandemi ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam, sampai jumpa. Krisis memaksa umat manusia untuk berjuang. Pandemi tak akan selesai dengan kaki mengongkang. Selalu ada mereka yang maju hingga batas terjauh, mempertaruhkan banyak dengan nyaris tanpa mengeluh. Dari garis depan maupun dari garis belakang, rantai perjuangan ini harus terus diperpanjang. Atas nama para pejuang yang kadung pergi oleh pandemi, saatnya memastikan masing-masing kita punya kontribusi. Kecil atau besar sumbangsih, tidak jadi persoalan, jangan biarkan mereka bertempur sendirian. Bukankah kita semua sama-sama sedang terancam? Solidaritas adalah senjata yang bisa kita genggam. Menggiatkan segala daya sambil mengekalkan doa. Marilah bertahan dan bergerak maju bersama-sama. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjadi